Mikir apa Bu Wawang? Kalau saya pusing nih Pak, udah lapor SPT belum selesai, banyak yang harus dimasukkan. Nah, denger-denger yang udah saya pelajari susah-susah ini saya udah bisa lancar. Mudah-mudahan ada lagi nanti program baru yang lapor SPT-nya nggak gini lagi caranya. Kan harus belajar lagi Pak. Itu apa itu kor gitu saya dengar Bu Yun. Bu Yun udah dengar belum itu kor? Sudah dong. Tentu saja, kami Tentu sudah saja. mendengarnya. Coba itu gimana sih, tambah pusing apa tambah gampang nih lapor SPT ntar? Jelas tambah gampang ya. Oke, Wow. jadi kan pajak nanti mungkin di bulan Juli ya, perkiraan Ya, bulan Juli rencananya bulan akan Juli. ada sistem perpajakan yang terbaru yang akan disebut dengan Cortex. Ya. Atau sistem inti administrasi perpajakan. Atau disingkat CITAS. Ya. Jadi nanti sistem ini dia akan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada. Ini sekarang kan banyak nih. Ada aplikasi ISPT pasal 21 gitu kan. Kemudian ada ISPT pasal 42, 4 ayat 2 dan sebagainya, ada Innova, kemudian ada ISP filing, e-Bupot segala macam, IPPK. Nah, nanti itu semua akan diintegrasikan atau dijadikan satu ya, dalam Satu ya, rumah. satu sistem ya. Satu rumah atau satu sistem baru gitu ya, yang disebut dengan Cortex tadi. Oh, berarti core-nya bener ya? Core kan inti ya. Ya, selama ini kan memang kebanyakan aplikasi sih menurut saya pusing. Nah, udah belajarnya susah, udah bisa nih. Nah, ini nanti yang baru ini semoga benar-benar lebih gampang ya. Ya, kita harapkan demikian ya. Iya. Karena ini juga sudah dibangun begitu lama, bertahun-tahun prosesnya. Ya, mungkin sampai saat ini sudah mulai akan segera launching ya, sudah sangat dekat waktunya. Jadi kita akan minta seluruh kawan pajak untuk bersiap untuk menyambut sistem perpajakan yang terbaru ini. Itu kegunaannya itu apa itu? Cortex selain yang tadi dijelaskan Pak Riza itu. Kepentingannya itu buat Cortex itu apa? Oke, jadi dengan Cortex itu dibangun dengan sebab adanya keterbatasan di sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Antara lain, ini sistem yang ada itu belum mencakup semua proses bisnis. Kemudian adanya peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Dan juga mungkin kawan pajak melihat ya, ketika waktunya pelaporan SPT tahunan mungkin agak melambat ya, sistem kita melambat. Nah, ini akan diperbaiki dengan Cortex ke depannya. Dan juga yang terakhir adalah untuk agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dunia digital yang paling baru gitu Bu. Semoga sih tambah lancar ya nanti ya. Yang jelas ya saya pikir juga nih Pak, ya itu dari segala sistem. Nah, untuk yang wajib pajak nih, sebagai wajib pajak keuntungannya apa nih Pak Cortex? Pasti saya mikir keuntungan dong, manfaatnya apa dong? Oh iya dong. Kalau bagi wajib pajak nih Bu Awang ya, jadi itu adanya akun WP pada portal DJP, terus layanannya berkualitas, potensi sengketa berkurang, terus biaya kepatuhan rendah itu. Tapi bukan hanya untuk WP aja loh, buat kita juga ada manfaatnya. Buat pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya. Iya. Di antaranya ya karena sistemnya terintegrasi ya, jadi mudahkan dalam proses administrasi perpajakan. Kemudian pekerjaan yang sifatnya manual itu juga menjadi berkurang. Kita nggak banyak lagi kertas gitu ya. Ini kertas ini terlalu banyak. Iya ini banyak nih. Ini baru 3 loh kertasnya. Semua elektronik ya. Iya. Semua elektronik. Kemudian diharapkan dengan adanya Cortex akan lebih produktif lagi ya. Kita bisa efisien dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga kita memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan lain yang lebih produktif gitu ya. Kemudian juga untuk peningkatan kapabilitas dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Tapi keunggulannya bisa juga nih untuk instansi kita
ya kan. Misalnya tuh nanti di Cortex ini kan wajib pajak tuh bisa memantau gitu pelaporannya mereka. Misalnya belum lapor apa aja nih, nah, jadi kan WP bisa nih tahu, jadi kepatuhan terhadap WP itu tinggi untuk DJP. Jadi kan misalnya SPT apa aja nih yang belum dilaporkan, jadi mereka bisa mengetahui dengan adanya Cortex ini. Dan juga ada lagi, gak cuma buat wajib pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, buat instansi DJP sendiri, tapi untuk pemangku kepentingan yang lain ini juga ada manfaatnya. Mereka bisa memanfaatkan data secara real time dan valid. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas tugas dan fungsi dari para pemangku kepentingan. Bisa dikasih bocorannya dulu nggak nih? Menu-menunya apa aja tuh? Kayaknya namanya keren ya, konteks. Menunya apa aja? Maksudnya tuh kayak di DJP Online kan ada menu lapor, arsip. Nah ini saya kepengen tahu nih apa aja sih isinya kurang lebih gitu loh. Ya, jadi ada 21 proses bisnis bawang. Nah, tapi nanti hanya ada 5 proses bisnis yang akan digunakan oleh wajib pajak. Iya, hanya 5 aja. Kalau 21 masih banyak dong. Tambah pusing lagi 21. Pusing lagi. Ya. Jadi hanya 5 ya, 5 proses bisnis. Oh, 5 aja ya. Ya, yang akan digunakan oleh kawan pajak semuanya. Jadi antara lain yang pertama adalah proses bisnis registrasi atau pendaftaran. Kemudian ada proses bisnis pembayaran. Ada proses bisnis pelaporan SPT, kemudian proses bisnis taxpayer account management, dan ada lagi proses bisnis layanan perpajakan. Ya sih, kalau yang utama ya memang harus didaftar dulu ya, registrasi dulu berarti ya. Benar, ya. Pertama kita mulai dari diperbaiki seluruhnya ya, mulai dari pendaftaran gitu ya, sampai nanti pelaporan SPT dan seterusnya. Itu semuanya dibenahi dengan sistem Cortex ini, Bapak. Gitu ya. Berarti kurang lebih kayak dulu awal DJP Online ya, dapat Evin, registrasi dulu, aktivasi. Nah ini berarti sama dong ya Pak Riza ya? Ya, secara urut-urutan dia mulai dari registrasi dan seterusnya itu sama, tapi ini lebih mengedepankan keunggulan dari kemudahannya ya, kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh aplikasi Cortex yang terbaru ini. Jadi seperti di proses bisnis registrasi ya, ini spill dulu ya, spill dulu ya. Di sini kemudahannya nanti proses bisnis registrasi bisa dilakukan melalui berbagai saluran atau disebutnya omnichannel ya, omnichannel, dan bisa dari KPP mana saja atau disebutnya borderless. Jadi kawan pajak bisa di KPP mana aja, lagi di kota mana, mau daftar NPWP bisa, datang aja ke KPP terdekat. Nah, pokoknya dimanapun kawan pajak berada, misalkan belum punya NPWP ini, belum punya NIK ya, mungkin nanti NIK ya, NIK sebagai NPWP, maka kawan pajak silakan datang ke KPP terdekat untuk melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua, proses bisnis registrasi ini memberikan kesederhanaan. Jadi kesederhanaan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP, gitu ya. Jadi satu NPWP nanti digunakan untuk satu entitas, baik pusat maupun cabang, gitu ya. Jadi hanya satu saja, NPWP itu satu. Yang tadinya sekarang pusat punya sendiri, cabang punya NPWP masing-masing. Nanti dengan adanya sistem yang baru, maka NPWP itu hanya satu saja. Sedangkan cabang itu nanti ada namanya NITKU ya, nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, kemudian dalam memudahkan wajib pajak untuk berinteraksi dengan DJP, ini juga sistem Cortex ini memberikan kemudahan ya. Jadi sebagai single digital access gitu ya, untuk satu WP itu satu sistem yang bisa diakses untuk seluruh aspek perpajakannya. Itu tadi kan katanya ada 5 nih, tadi baru jelasin 1 ya, berarti masih tentang registrasi pendaftaran nih. Nah yang berikutnya tuh apa itu yang lainnya? Yang
Nah, yang kedua itu, itu tentang perubahan probis pembayaran. Jadi kalau dulu kan wajib pajak itu kan mau lapor 21 jika ada pembayaran bikin e-billing, 23 bikin e-billing, belum kode jenis pajak 100, 104 PPN. Jadi mereka membuat beberapa kode billing. Jadi dengan adanya Cortex ini nanti, jadi itu membuat satu kode billing saja untuk beberapa jenis pajak. Oh, gitu. Berarti nggak usah berlembar-lembar nyetak kode billingnya ya? Betul, kode billingnya satu aja untuk beberapa jenis pajak. Oh, gitu. Terus satu lagi, wajib pajak itu dapat kemudahan penyetoran pajak lebih awal. Jadi nanti ada semacam deposit pajak gitu. Oh, berarti mirip-mirip GoPay gitu ya? Ya, nanti dompet digital ya? Betul, dompet digital, wajib pajak ngisi gitu kan. Berarti di saya dompet ngisi digitalnya. dulu nih misalnya Betul. 100 juta. Nah, berarti nanti misalnya saya punya kurang bayar dipotong dari Ya, tabungan saya lah ya intinya gitu ya. Jadi nanti bayarnya itu dari depositnya untuk pembayaran kode billing yang tadi sudah dibuat gitu. Udah gitu Bu Awang, pas mereka mengisi itu deposit itu menjadi tanggal pembayaran wajib pajak. Oh, Jadi enak. tidak akan Terlambat ya? terlambat, Oh, betul. gitu. Tidak akan ada STP Iya. bunga. Misalnya nih saya Terlambat. deposit sekarang 100 juta tanggal 26. Ya. Nah, terus nanti ada utang pajak katakan di bulan depan. Ya. Berarti yang dianggap tanggal bayarnya tanggal waktu saya 26 Maret ini ya. Iya, bayar Oh, depositnya itu gitu. yang pertama kali itu. Iya, iya, Jadi iya. tanggal pembayaran. Jadi mengantisipasi supaya kawan Iya. pajak ini nggak telat Nggak bayarnya telat ya. bayar, betul. Terus biasanya misalnya saya salah bayar, salah kode, itu kan pindah buku, mengajukan pindah buku. Nah ini udah bisa lewat online, DJP online. Nah itu nanti masih bisa gitu nggak? Lanjut apa berubah apa bagaimana kalau mengajukan permohonan itu? Yang udah bisa online itu. Jadi ada kemudahannya ya dengan sistem yang baru ini. Nanti kawan pajak itu bisa melakukan permohonan PBK atau pemindah bukuan, kemudian permohonan restitusi atau pengembalian pajak dan imbalan bunga dengan lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring atau melalui KPP mana saja. Nah ini nih borderless lagi ya, jadi sampai permohonan pemindah bukuan saja bisa melalui KPP mana saja. Misalkan daerah yang sulit sinyal ya, susah sinyal gitu, maka bisa ke KPP yang terdekat di sana. Dimanapun bisa, walaupun bukan KPP terdaftarnya di situ, bisa kawan pajak memasukkan di KPP yang terdekat. Nah itu nanti sistemnya sudah terintegrasi, datanya nanti akan terbaca juga di KPP tempat kawan pajak semua terdaftar. Jadi tenang aja, ketika ada permohonan bisa lewat KPP mana saja. Jadi itu benar-benar memudahkan. Ya menarik ya. Terus lapor SPT juga gitu Pak, bisa semua KPP. Kalau saat ini kan bisa, tapi secara online. Tapi kalau pelaporan itu kan misalnya SPT masa PPN itu Ya. pakai web Pakai kartu. web, betul. Terus SPT tahunan pakai DJP online. betul. Berarti dengan yang baru ini udah nggak usah ya lapor SPT semua di Cortex itu ya. Betul, jadi nanti di sistem Oh. Cortex, ini sistemnya kami belum bisa tampilkan ya, nanti ditunggu aja launchingnya. Di dalamnya nanti ada lengkap untuk semua jenis pajak, untuk pelaporan semua jenis pajak, mulai SPT tahunan, SPT masa, baik 21, kemudian pasal 42, A4, A2, 23 dan sebagainya, sampai dengan PPN itu semuanya ada dalam satu aplikasi. Jadi nggak perlu pindah aplikasi yang lain, tutup aplikasi ini, buka yang lain. Jadi cukup satu layar sudah bisa untuk melaporkan seluruh SPT yang menjadi kewajiban kawan pajak semua. Nah, ada lagi nih Ibu yang beda nih. Kemudian untuk nomor seri faktur pajak nih, untuk kawan pajak yang jadi PKP ya atau pengusaha kena pajak.
untuk nomor seri faktur pajak dan kompensasi pajak masukan tersedia secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi minta faktur pajak 75 faktur, habis minta lagi. Enggak, nanti dengan sistem yang baru maka kawan pajak bisa otomatis langsung bikin faktur pajak terus gitu ya, tanpa perlu meminta secara berkala ya. Jadi sudah tersedia di sistem. Tergenerate secara otomatis ya nomornya ya. Benar. Jadi benar-benar memudahkan ya, memudahkan banget. Beda sama sekarang masih butuh berapa kali pengambilan ya, habis ngambil lagi, habis minta lagi. Ya, kalau yang baru sudah nggak perlu seperti itu, semua otomatis, termasuk pajak masukan. Kompensasi pajak masukan juga tersedia secara otomatis. Mungkin sekarang sudah ada pre-populated. Ya, itu sudah mulai ya, tapi sekarang nanti ke depan akan lebih memudahkan lagi gitu ya. Dan yang terakhir bukti potong. Data bukti potong juga sudah tersedia setiap waktu. Jadi ketika lewat transaksi kawan pajak semua membuat bukti potong dan sudah ditandatangani secara elektronik, maka bisa tersedia langsung di menu Kortex kawan pajak semua sebagai pihak yang dipotong. Oh, enak banget ya. Iya. Kayak sekarang ya. Jadi lawan transaksinya bisa langsung ngeliat gitu. Nah, kayak sekarang kan dapat bukti potong nih, terus harus scan dulu, terus upload lagi. Kan? Oh, nanti udah nggak usah ya, udah sekaligus ya. Sudah tersedia. Oh ya, saya ingat tadi yang pembayaran itu bisa nggak lihat sendiri. Selama ini kan kalau mau lihat apa yang sudah saya bayar kan masih ngumpulin bukti bayar satu-satu dari bank gitu. Nanti kalau pada hilang ya. Nah, itu nanti yang baru gimana nih? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nanti kawan pajak bisa melihat semua jenis pajak atau semua pembayaran pajak yang kawan pajak lakukan. Nanti semua sudah muncul dalam Kortex ini. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari lembar-lembar kode billing gitu ya. NTPN sudah nggak perlu lagi nyari fisiknya karena semua sudah masuk atau terekam dalam satu sistem Kortex gitu. Jadi langsung bisa lihat sendiri ya. Udah bayar apa aja, jumlah total bayarnya berapa, langsung di akun saya sendiri ya. Betul. Jadi semua tersedia dalam satu aplikasi. Nah, ini sekaligus mungkin masuk ke bagian proses bisnis taxpayer account management atau disebutnya TAM gitu ya, gampangnya TAM. Di sini sistem ini akan menyajikan data atau informasi wajib pajak dalam satu aplikasi ya, seperti yang tadi gua sampaikan, termasuk pembayaran, kemudian bahkan tunggakan pajak pun, jika ada tunggakan pajak ya, itu juga akan muncul semua. Wah, utangnya ketahuan semua dong. Tapi kan cuma bisa diakses wajib pajak sendiri. Selama ini kan mau tahu utang saya berapa, datang Harus dulu, tanya dulu ke kantor pajak, betul. utang saya berapa nih. Iya, Betul. Jadi biar nggak kelihatan tanya-tanya ya. lagi, langsung bayar gitu ya. Iya. Mandiri ya, berarti sekarang lihat sendiri semua. Jadi wajib pajak bisa memilih dia mau bayar tunggakan pajak yang Utang nomor mana berapa dulu. nih. Jadi Iya. ada nomor tunggakannya gitu kan, jumlah tunggakannya gitu. Oke. Udah tahu langsung dilunasi. Betul. Dan juga intinya sistem ini, proses bisnis taxpayer account management ini atau TAM, ini juga memberikan semua informasi perpajakan yang relevan gitu ya. Bahkan tersedia namanya fitur buku besar. Fitur buku besar ini nanti akan memperlihatkan adanya kredit dan debit gitu ya. Oh, Rekening seperti rekening gitu lah. Berarti Ada bayangan kredit. saya gini, ini saya udah deposit 100 juta, berarti Ya, di debit. betul. Terus kredit ini yang Kredit sudah buat yang bayar-bayar dikeluarkan. pajak. Ya. Betul. Berarti 100 juta kurangi kredit yang sudah Ya, saya yang sudah dibayar, pajak yang saya bayar, misalnya 20 juta. Berarti Ya. nanti ada ya saldo Ya, yang saldo besar sisanya. 80 juta. Betul. Kayaknya enak sih asal uangnya ada ya. Asal Ya, tunggakannya di sini. Oh, saya bayar tunggakan yang ini nih. Nah, tinggal klik. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Terus ada satu lagi nih yang probis bisnis layanan perpajakan. Nah, jadi tuh terkumpul tuh dalam satu pintu atau satu aplikasi gitu. Jadi layanan edukasi, layanan interaktif, layanan administrasi perpajakan gitu. Jadi misalnya wajib pajak mau diedukasi, nanti wajib pajak bisa tuh melalui Kortex permohonannya
saya mau diedukasi dong gitu. Kalau sekarang nunggu seringnya ya nunggu Iya. informasi dari KPP nih. KPP Betul. menyebarluaskan informasi lewat medsos misalkan Ya, atau undangan betul. via WA Blast. Nanti kawan pajak bisa minta sendiri nih, bisa Kita minta sendiri. lewat aplikasi. Betul. Nah, kan. Jadi mau diedukasi misalnya hari apa, tanggal berapa gitu. Nanti dari kami nanti apa ya di kira-kira bisa tanggal berapa gitu. Ya akan ditentukan, akan disesuaikan jadwalnya gitu ya. Betul. Kalau sudah ada agenda ya kita akan sesuaikan waktu yang ada yang tersedia. Itu untuk minta layanan seperti itu tuh hanya yang wajib pajak apa yang bukan wajib pajak bisa Pak? Nah ini kelebihannya Bu. Jadi khusus aplikasi untuk di Kortek ini juga bisa layanan ini bisa digunakan oleh non wajib pajak. Berarti yang nggak punya bukan wajib pajak bisa Iya. juga ya? Bisa, cuma ya terbatas. Terbatas. Oh. Mungkin kalau dengan sistem proses bisnis layanan perpajakan tadi wajib pajak calon wajib pajak yang baru ya belum tahu perpajakan pengen mengenal perpajakan maka bisa request tentu saja dengan punya akun Ya. di sistem Kortek dulu baru nanti mengajukan permohonan untuk permintaan kelas pajak misalkan edukasi terkait hak dan kewajiban perpajakan misalnya seperti itu. Berarti langsung kalau mau pakai Citas ini atau Kortek ini langsung akses di website aja gitu ya Pak ya, persis kayak di JP Online sekarang ini kan? Betul. Via berbasis web ya ini Ya, website ya. Nah, dan ini layanannya tentu saja diakses secara mandiri ya melalui portal wajib pajak ya untuk layanan edukasi tadi, permintaan edukasi, kemudian lain-lainnya semua diakses secara mandiri oleh wajib pajak melalui portal wajib pajak tadi. Ya, udah cukup paham sih. Ya, kalau gambarannya sih lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah. Yang penting ada akses internet ya, ada akun ya. Berarti bikin password juga ya, sama ya. Ya, jadi nanti mungkin kawan pajak yang sekarang sudah terdaftar sebagai wajib pajak gitu ya, sudah punya akun di JP Online. Nah, nanti tidak perlu buat akun baru. Ini sistemnya nanti akan diintegrasikan ya, akan diintegrasikan ke sistem Kortek yang baru. Nah, namun secara teknis nanti akan diberitahukan pada saat berlakunya atau launchingnya sistem Kortek tersebut. Berarti satu akun, satu password. Iya sih. Tentu saja. Selama ini kan website e-faktur passwordnya sendiri, JP Online passwordnya sendiri. Ya. Nah, aplikasi e-faktur password lagi. Ya, dan itu lupa semua. Iya, Catatannya kebanyakan hilang. password. Catatannya hilang. Oke, dan ini untuk menyambut sistem baru perpajakan Kortex ini, kami di sini menghimbau seluruh kawan pajak untuk segera memadankan NIK sebagai NPWP karena itu nanti ketika Kortex diberlakukan maka NPWP yang 15 digit sudah tidak lagi digunakan, hanya menggunakan NIK ya, NIK kawan pajak semua. Maka untuk itu segera pastikan NIK kawan pajak sudah tervalidasi melalui laman DJP Online ya kawan pajak ya. Nah, kawan pajak juga bisa, misalnya mau ikuti perkembangan perpajakan terkini, kawan pajak bisa memfollow akun KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Nih, di sini ya. 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 @pajak JKT Sawah Besar 1. Ya udah cukup jelas nih Pak Riza, Bu Yuni, terima kasih banyak atas penjelasannya dan gambaran kemudahan ini mulai berlaku kira-kira kapan? Dengar-dengar saya dengarnya sih 1 Juli ya. Ya, 2024 ya. Betul. direncanakan 1 Juli dan semoga bisa launching tepat waktu ya. Biar Ya. kawan pajak bisa segera merasakan Iya. kemudahan-kemudahan Biar melalui aplikasi Nggak kebanyakan Kortex. kertas nih, pusing. Ya, lempar saja. Aja. Terima kasih Pak Riza, Bu Yuni. Sama-sama Bu Sama-sama Bu Wawan. Wawan. Ya, ini masih gambaran besar dulu ya, Ya. Kang Pajak ya. Nanti detailnya kita akan bahas di podcast selanjutnya. Mungkin proses bisnis ya, Ya. prosesnya mungkin dari pembayaran nanti akan dibahas tersendiri, registrasi sendiri dan sebagainya, supaya lebih kawan pajak bisa lebih mengenal lagi tentang sistem kita, sistem perpajakan yang terbaru. Begitu Bu dari saya.
Iya. Closing. Baik kawan pajak semuanya, kita sudah ikuti bersama podcast hari ini yang membahas tentang Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan yang akan di-launching perkiraan 1 Juli 2024. Untuk itu, kami berpesan kepada kawan pajak semua untuk segera memadankan NIK sebagai NPWP melalui laman DJP online karena nanti akan digunakan sepenuhnya dalam proses administrasi perpajakan di Cortex kelak. Demikian podcast kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast pajak berikutnya. Dah.